Halo Taurus, selamat datang kembali di channel aku Mela. Readingan kita kali ini bertemakan tentang cara semesta untuk menaikkan derajat kamu. Nah, bagaimanakah itu? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Baik, Taurus, berharap Taurus semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Di sini energi banyak orang ya, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu, oke? Buat Taurus. Nah, kita akan lihat di sini, listen. Waktunya untuk kamu mendengarkan. Mendengarkan di lingkungan sekitar kamu, mendengarkan orang-orang, ya. Ada masanya mungkin di sini kamu mendengarkan ada motivasi-motivasi dari seseorang ataupun dari beberapa orang, ya. Karena dengan begitu bisa akan membuat hidup kamu bersemangat lagi. Ya, kita kan lihat kenapa kamu harus mendengarkan di sini, ya. Oke, Taurus. Nah, di sini aku melihat ada listen. Listen ini memang sepertinya saat ini kamu lagi butuh pencerahan, butuh motivasi, atau butuh support ya. Dimana hidup yang kamu jalani saat ini mungkin penuh lika-liku, penuh penderitaan, penuh hal-hal yang mungkin membuat kamu merasa terpuruk, disakiti, dikhianati. Apakah itu tentang asmara kamu? Ataupun itu tentang finansialnya kamu, dimana mungkin kamu merasa dibohongi, ditipu, ya mungkin ada masalah finansial yang stuck ya, bisnis yang hancur begitu. Nah, di sini kamu mungkin butuh support, butuh pencerahan, butuh motivasi ya. Banyak hal yang perlu kamu benahi di sini. Nah, agar apa? Karena kamu saat ini lagi merasa, wah aku merasa tidak beruntung. Aku merasa selalu disakiti. Aku merasa dikhianati. Aku merasa tidak pernah ada bahagia. Nah, itu hanyalah tentang mindset kamu, tentang pikiran kamu. Di sini yang perlu ditanamkan adalah keyakinan kamu. Ya, keyakinan akan diri kamu bahwasanya bisa mencapai kesuksesan, bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya, Taurus. Itu yang aku rasakan. Makanya di sini seperti kamu butuh mendengarkan orang-orang. Mungkin butuh mendengarkan tarot ya, atau kamu membutuhkan mendengarkan motivasi-motivasi, pencerahan ya, agar mungkin pikiran kamu terbuka. Arti kata atau kamu juga butuh mendengarkan curhatan-curhatan orang. Dengan begitu kamu tahu bukan kamu aja yang merasa sedih, kecewa, terpuruk ya, merasa banyak masalah ya. Masih banyak orang-orang di sekeliling kamu yang merasakan sama halnya seperti kamu, tapi kadangkala porsinya berbeda-beda ya. Karena Tuhan itu tahu kekuatan yang kita miliki ya, tahu seperti apa kita, apakah kita mampu menerima semua itu ataukah tidak. Nah, dengan begitulah kamu ini perlu. Jadi kamu tidak berpikir bahwasanya kamu itu selalu sial, selalu sedih, selalu menderita, selalu tidak dihargai begitu ya, selalu tidak dianggap. Kadangkala ingat, itu adalah cara semesta untuk menaikkan derajat kamu. Kenapa? Kamu disuruh untuk berjuang, disuruh untuk berusaha, disuruh untuk membenahi diri kamu. Apalagi yang harus aku benahi, aku tata rapi hidup aku ke depan, sehingga nantinya aku akan bisa dihargai, sehingga nantinya aku akan bisa dianggap, ya. Mungkin aku juga akan bisa menjadi seseorang yang paling bahagia, ya, begitu. Itu yang aku lihat di sini, Taurus, ya. Nah, di kartu berikutnya ada elevate your energy. Saatnya kamu mengumpulkan energi-energi kamu. Saat kamu merasakan bahwa ada hidup kamu ya begitu terpuruk ya, mungkin kapan ya aku bisa bahagia? Kapan ya aku bisa menemukan hidup yang begitu sangat nyaman?
Kapan aku bisa menemukan pasangan hidup aku yang begitu bisa mengerti diri aku? Kapan aku bisa mendapatkan pekerjaan yang membuat aku, apa ya, eee, terpenuhi semua kebutuhan aku, begitu ya. Jadi kadang kala kamu merasa, "Wah, kayaknya susah sekali mendapatkan ini, beli rumah aja susah, beli mobil aja susah, ya mungkin beli motor aja mungkin kayaknya harus ngirit gitu ya, harus nabung dulu," begitu. Kayaknya orang-orang gampang aja tuh mendapatkan sesuatu apa yang mereka inginkan, tapi kenapa aku tidak, begitu. Nah, kamu jangan bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Nah, tapi cobalah berusaha bagaimana caranya untuk bisa seperti mereka, tapi dengan jalan aturan-aturan yang tertentu. Ya, begitu. Taurus, ya. Jadi ingat di sini kamu butuh mengumpulkan energi kamu, butuh mengumpulkan semuanya, butuh bangkit gitu loh. Jangan kamu justru, "Wah aku kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Aku kayaknya udah jenuh, udah lelah, aku nggak bisa lagi berjuang." Ya, walaupun kamu sudah terpuruk, walaupun kamu sudah jatuh, teruslah bangkit. Kenapa? Ya, dalam kondisi terpuruk pun sampai saat ini kamu masih bertahan hidup, begitu. Ya untuk makan kamu ada, ya. Ingat, satu hal yang perlu kita ingat, rezeki kita di dunia ini sudah diatur gitu loh, sudah ada. Tinggal bagaimana kita cara untuk mencarinya, mendapatkannya. Rezeki makan itu sudah ada gitu loh. Tapi untuk rezeki yang lain-lainnya kita butuh usaha, butuh perjuangan, butuh doa, butuh minta juga kepada Tuhan ya, Taurus. Jadi sebenarnya ya, tarot ini kenapa tarot ini dikatakan ramalan? Sebenarnya sih bukan ramalan ya, lebih ke pencerahan, lebih ke mengingatkan kita-kita semua ya, agar mungkin jangan lengah, mungkin mengingatkan bahwa kamu selama ini kamu lupa nih untuk berjuang, mungkin selama ini kamu lalai gitu ya, melakukan apapun, ya mungkin selama ini kamu keenakan ya, lupa akan hal-hal yang aturan-aturan hidup kamu gitu ya. Dengan kekayaan ataupun dengan apa yang kamu miliki kamu lupa untuk saling memberi, saling berbagi begitu ya. Nah itu, kadang kala di tarot ini banyak hal-hal yang mengingatkan kita tentang hal-hal positif. Ya, jika ada yang negatif kamu buang aja, begitu ya. Ambil positifnya. Nah inilah di mana kamu harus bisa, bangkitkan energi kamu kembali ya, munculkan energi kamu, munculkan energi energi positif kamu ya, buang energi negatif, upgrade energi-energi negatif kamu itu menjadi energi positif. Dengan begitu hidup kamu akan merasa naik kembali, semangat kembali. Disitulah nantinya derajat hidup kamu mungkin akan terlihat ya. Oke, begitu Taurus. Di sini ada you are healing. Kamu itu adalah penyembuh sejati. Kamu itu adalah seseorang saat menerima kesedihan, kesakitan, kekecewaan. Kamu dengan sendirinya akan bisa sembuh gitu loh. Karena Taurus ini diberikan satu kekuatan, diberikan satu kelebihan, di mana bagi kamu yang mungkin seorang single parents ya, kenapa sampai saat ini kamu mampu bertahan? Karena tidak kamu sadari ya, tanpa kamu sadari kamu itu sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bagaimana cara kamu untuk mengolah kekuatan itu untuk bisa terlihat menjadi orang yang mungkin pantas dihargai, ya. Begitu Taurus, itu. Itu yang terpenting. Jadi kamu ini di sini ada you are healing ya. Kamu itu sebenarnya punya potensi dalam hal apapun, dalam kesedihan kamu, dalam kekecewaan kamu, mungkin dalam hal terpuruk sekalipun ya. Kamu bisa memperbaiki semua itu, bisa. Karena kamu punya potensi untuk mencapai kesuksesan, ya. Kadang-kala memang Tuhan itu akan selalu memberikan masalah-masalah kepada kita ya. Tidak ada hidup itu tidak ada banyak tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Ya, yang aku katakan itu tadi tinggal porsinya lagi. Ya, apakah kita mampu atau tidak. Nah, dan kadang-kala Tuhan memberikan masalah kepada kita itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk menaikkan derajat kita. Dan Tuhan punya alasan memberikan masalah itu kepada kita, ya. Jadi kamu jangan menyesali apa yang sudah kamu terima, gitu ya. Justru mungkin itu harus disyukuri. Bisa saja semua itu terjadi ada hikmah gitu loh. Ada hikmah di balik semua apa yang terjadi. Jadi tetaplah kamu bersyukur apa yang kamu dapatkan. Arti kata berusaha untuk menjadi pribadi yang baik karena dengan begitu derajat hidup kamu akan bisa meningkat ya, begitu. Taurus. Banyak hal cara-cara Tuhan atau semesta memberikan sesuatu kepada kita untuk bisa membuat kita itu akan, dinaikkan derajat kita, begitu ya. Pernah ya,
aku juga, "Oh ini kebalik ya, oh mohon maaf, ini invite your over to tea." Arti kata di sini ya, kita pernah melihat ya, sesuatu hal yang membuat kita merasa bahwa ya mungkin sebuah contoh lah, kita itu ketemu mungkin dengan orang yang, eee, suka ghosting, atau dia on off, atau dia berkhianat, atau dia yang toksik begitu ya. Harusnya di sini kamu bisa tahu bahwa dia ini orang yang seperti itu gitu ya. Nah, tetapi kamu tetap bertahan dengan dia ataupun kamu coba untuk menjalin hubungan dengan dia. Kenapa? Mungkin kamu merasa takut saat kamu melepaskan dia tidak ada lagi nih orang yang akan datang kepadaku, tidak ada nih pengganti dia nantinya. Nah, mungkin itu adalah salah satu itu ya yang mungkin jadi alasan kamu untuk bertahan dengan orang seperti itu. Nah, tetapi coba kamu pikirkan. Di sini aku melihat ya, di mana kamu butuh mendengarkan seseorang. Di situ mungkin kamu mendapatkan inspirasi ataupun motivasi ya. Di mana bahwasanya, wah, kalau kamu ketemu orang seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Mungkin kamu mencoba untuk berjuang dulu gitu ya. Berjuang untuk memperbaiki, apakah ada perubahan? Jika tidak ada, artinya kamu harus bisa meninggalkan orang itu. Karena dia bukan yang terbaik buat kamu. Adik kata pasti ada lagi seseorang nantinya yang akan membawa kamu menuju suatu kehidupan yang begitu bahagia. Bisa saja nantinya seseorang itu akan menaikkan derajat kamu. Ya, mungkin seperti selama ini kamu ketemu di orang yang salah, ketemu di orang begini, ketemu di orang begitu. Tapi kamu tetap berusaha terus untuk mencari, mencari. Dan akhirnya kamu ketemu dengan orang yang mungkin bisa menaikkan derajat hidup kamu, menaikkan derajat hidup keluarga kamu, ya begitu. Ya, nah itu yang terpenting. Jadi istilah kata, ya jangan kita sesali apa yang sudah kita miliki. Jadikanlah yang berlalu itu sebagai acuan bagi kita untuk bisa merubah semuanya. Ya, di sini ada choice love. Akhirnya kamu di sini dalam masalah percintaan ya akan banyak pilihan buat kamu sebenarnya. Ya, mungkin kamu ditemukan dengan orang-orang yang ada yang baik gitu ya, ada yang tulus, ada yang suka bohong, ada yang toksik, ada yang suka selingkuh begitu ya. Banyak di sini pilihan-pilihan cinta kamu. Dan disitulah kamu bisa menyadari bahwasanya lebih berhati-hati untuk memilih seseorang, untuk mendapatkan seseorang, untuk menerima seseorang ya. Karena dengan begitu kamu akan lebih selektif memilih seseorang untuk kebahagiaannya kamu. Karena kamu tahu rasanya sedih itu bagaimana, rasanya dikecewakan itu bagaimana ya. Taurus itu yang aku lihat. Jadi ada choice love, ada pilihan buat kamu tentang sebuah cinta. Jadi sebelum kamu menentukan pilihan kamu lihat dulu seseorang itu apakah dia bisa menerima kamu apa adanya, apakah dia bisa melihat kekurangannya kamu, apakah dia bisa tulus kepada kamu, apakah dia bisa berkorban buat kamu. Itu tandanya seseorang yang mungkin akan bisa menjadi pasangan hidup kamu, oke? Taurus. Itu yang aku lihat ya. Nah, di sini kita akan lihat apa lagi di sini. Itu tadi kita melihat energi kamu ya. Ini kartunya nanti juga bahagia lagi. Jadi ada kondisi mungkin kamu yang begitu sangat terpuruk ya. Tapi yakinkan diri kamu bahwa kamu akan bisa bahagia. Karena di sini adalah tentang keyakinan. Keyakinan kita. Karena bisa dikatakan kalau kita tidak yakin ya kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita yakin itu akan terjadi ya itu pasti akan terjadi. Gitu ya. Bagaimana cara untuk bisa terjadi ya? Mungkin ada usaha, ada perjuangan kamu ya, itu yang terpenting. Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Apa? Sering-sering bilang nggak apa-apa sama diri kamu sendiri. Lama-kelamaan kamu bakalan nggak apa-apa beneran, percaya deh. Misalnya kamu mendapatkan masalah ya. Wah, aku ketemu dengan ini nih, orang yang toksik. Wah, dia selingkuhin aku gitu ya. Tapi harus kamu bilang, nggak apa-apa. Ya artinya itu bukan jodoh aku. Artinya dia bukan yang terbaik buat aku. Nah, itu aja. Nah, mungkin ada juga beberapa dari kamu. Wah, kayaknya aku nggak keterima nih kerja di sini. Kayaknya bisnis aku lagi down nih. Nah, tapi nggak apa-apa deh.
aku kan bisa berjuang lagi, aku kan bisa usaha lagi. Nah itu, coba mindset kamu buat seperti ini, maka hidup kamu akan lebih enteng, akan lebih enjoy. Dengan begitu derajat hidup kamu akan bisa naik juga. Kenapa? Karena kamu sendiri sudah merubah hidup kamu gitu loh, merubah mindset kamu. Karena dengan hal-hal kecil itu, semua itu akan bisa berubah, ya, gitu. Intinya sih ada perjuangan dari kamu. Oke, nah ini aku lihat. Apalagi di sini? Hidup yang keras atau kita yang lemah, ya. Jadi kamu jangan mengira ya hidupnya seperti ini gitu ya. Ya dibilang keras ya keras, dibilang lembut ya lembut. Tinggal bagaimana pemikiran kita yang melihat hidup itu, ya. Tentang mindset kita, tentang keyakinan kita. Kalau keyakinan kamu merasa nih, wah aku merasa menderita terus nih. Aku merasa tidak ada yang bantu aku gitu loh. Aku merasa tidak ada yang peduli aku gitu. Aku merasa tidak ada yang care sama aku. Nah itu kan cuma pikiran kamu. Coba kamu berpikir, wah aku nggak butuh orang. Aku bisa sendiri gitu loh. Aku bisa berjuang sendiri. Karena hidup aku. Aku tidak pernah berharap kepada manusia. Karena jika berharap kepada manusia, aku akan kecewa. Tapi jika aku berharap kepada Tuhan, otomatis aku akan bisa berubah begitu. Tuhan akan memberikan terbaik buat kita. Takdir baik itu bisa kita miliki. Memang takdir Tuhan itu akan selalu baik gitu loh. Tinggal bagaimana cara kita melihat takdir itu. Kalau seandainya itu jelek gitu, jangan kita bilang itu takdir. Itu adalah proses kita untuk menuju kebahagiaan kita. Itu adalah proses kita untuk menuju derajat kita yang tinggi, level kita yang tinggi begitu ya. Seperti itu, Taurus. Oke. Nah, apalagi di sini? Oh, kebalik ya. Kita malah sering berusaha mati-matian agar orang-orang bisa nerima kita. Sampai kita lupa buat belajar nerima diri sendiri. Nah, ini tentang diri sendiri. Kembali kepada diri kamu, ya. Sudahkah kamu menghargai diri kamu? Sudahkah kamu membahagiakan diri kamu? Sudahkah kamu melihat bahwa diri kamu itu pantas untuk dihargai? Nah, di situ. Jadi sayangi diri kamu dulu. Kalau misalnya kamu pengen dihargai nih, ya mungkin hargai diri kamu dulu, hargai orang lain sehingga kamu akan bisa dihargai. Begitu ya. Jadi kembali kepada diri kamu. Oke, Taurus. Nah, latihan terus untuk bisa menerima keadaan apa adanya. Menyenangkan atau menyusahkan. Terima aja dulu terus. Yakin bahwa Tuhan pasti bantu kita. Nah, ada kalanya saat kita merasa susah, kita sudah berjuang nih. Sudah mati-matian kita berjuang. Jatuh bangun begitu ya. Baik itu dalam hal percintaan, baik itu dalam hal finansialnya kamu. Nah, tetapi saat kamu sudah capek, saat kamu sudah lelah, saat kamu ingin pasrah, disitulah Tuhan akan bekerja. Saat itulah Tuhan akan menaikkan derajat kamu. Maka mungkin kamu akan ditemukan dengan orang yang pantas, kamu ditemukan dengan orang yang baik begitu ya, atau kamu akan ditemukan dengan sebuah pekerjaannya kamu. Tapi satu hal, tetap yakinkan kepercayaan kamu kepada Tuhan, oke? Taurus, itu yang terpenting, ya. Nah, oke, kita akan lihat lagi apa di sini. Jangan terlalu peduli kata orang, karena bagi mereka kamu hanyalah orang asing yang hanya bisa dipuji atau dicaci. Nah, ada orang. Ya, manusia-manusia itu pasti ada yang suka, senang sama kita, ada yang tidak. Pro dan kontra itu selalu ada. Jadi kamu jangan hiraukan kata-kata orang. Walaupun mungkin orang tidak menghargai kamu, walaupun orang tidak melihat keberadaan kamu, atau mereka tidak pernah menganggap kamu ya, kamu abaikan mereka. Disitulah kamu harus bisa menunjukkan bahwasanya kamu itu mampu, ya, lebih dari mereka semua, ya. Karena kita itu adalah manusia, makhluk Tuhan yang diberikan akal dan pikiran, diberikan kelebihan, diberikan keistimewaan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengolah semuanya? Disitulah tugas kita, ya. Oke, itu ya buat Taurus. Sini apalagi yang terakhir, mereka nggak paham apa yang sedang kamu perjuangkan. Nah, itu jadi abaikan kata mereka. Mereka tidak tahu apa yang kamu perjuangkan di sini. Apakah kamu perjuangkan hidup kamu, perjuangkan cita kamu, ya abaikan mereka-mereka yang tidak menyukai kamu. Karena pasti ada mereka-mereka. Justru tunjukkan kepada mereka bahwasanya kamu itu orang yang pantas untuk dihargai. Ya, begitu. Intinya sih keyakinan diri kamu dulu.
dari diri kamu dulu yang akan kamu benahi begitu ya. Taurus, bagi kamu yang personal reading atau coaching silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu berikan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, Taurus, kita akan shuffle kartunya dengan kartu tarot ya. Oke. Ya. Ada the sun. Nah, di sini kamu akan bersinar kembali. Dari apa yang kamu rasakan, dari masalah yang begitu banyak ya, yang kamu hadapi. Di sini kamu akan bersinar kembali ya. Ada the sun, ada Leo, oke, ada Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi, ada Gemini, Libra, Aquarius. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, Taurus, kita akan lihat di sini. The Sun ini menggambarkan di mana kamu akan bersinar kembali. Jadi Tuhan itu punya alasan memberikan masalah kepada kamu, bukan hanya semata-mata untuk menguji kamu, tidak. Karena alasannya apa? Ya bisa saja kamu itu mungkin awalnya kamu orang yang lemah ya. Di sini kamu diberikan kekuatan. Perlahan-lahan kamu menjadi orang yang kuat. Mungkin dulunya kamu orang yang tidak bijaksana. Sekarang kamu mulai menjadi orang yang bijaksana. Begitu juga halnya mungkin dulu kamu orang yang pelin-pelan atau tidak dewasa ya. Sekarang kamu akan bersinar kembali dengan kedewasaan kamu ya. Kamu mulai memancarkan aura-aura positif kamu ya. Disitulah nantinya perlahan-lahan derajat kamu akan mulai naik. Orang akan melihat siapa kamu. Orang mungkin akan terinspirasi dari kamu. Wah, dia dulu susah loh, gitu ya. Dulu dia berjuang mati-matian. Ternyata hasilnya ada. Semua perjuangan itu pasti ada hasilnya, ya. Nah, ini ada cerita, ya. Aku melihat di mana kamu yang dulu sering dibohongi, ya, di mana dulu kamu sering dikhianati, apakah itu tentang pekerjaannya kamu, apakah itu tentang finansialnya kamu ataupun cinta kamu ya di sini, sehingga membuat kamu merasa ya akhirnya aku pasrah dengan kuasa Tuhan, apapun yang Tuhan berikan aku pasrah, aku akan terima. Arti kata aku akan perjuangkan semuanya gitu loh. Jika aku bertemu dengan orang yang memang tidak bisa memberikan kebahagiaan, ya aku bisa melepaskannya. Karena di depan itu akan banyak peluang-peluang lagi buat aku. Aku yakin Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kita gitu loh. Jadi saat kamu bersandar kepada Tuhan, maka hidup kamu akan otomatis akan terangkat naik begitu, ya. Jadi makanya kamu jangan berharap kepada manusia. Di sini ada Scorpio, Death ya. Arti kata di sini akan terlihat suatu fase baru yang akan kamu lalui. Di mana death ini artinya sebenarnya kematian. Memang aku melihat ada kematian dulunya dalam hidup kamu ya. Mungkin itu ada penderitaan atau kekecewaan yang seperti kita katakan tadi ya. Tapi di sini artinya kamu membangun lagi hidup kamu saat ini ya, Taurus. Itu yang aku lihat. Jadi arti kata kamu jangan menyesali apa yang sudah kamu rasakan, kekecewaan, penderitaan, kesedihan ya. Masalah yang banyak, masalah yang rumit ya. Sebenarnya itu adalah proses. Proses Tuhan untuk menaikkan derajat kamu. Proses semesta, mungkin itu juga bisa dikatakan pesan semesta buat kamu. Di mana kamu harus bisa bangkit, harus bisa berjuang lagi. Karena dengan perjuangan kamu itu akan didorong oleh semesta. Kamu akan dilindungi saat kamu merasakan keyakinan kamu pada semesta. Begitu ya, Taurus. Nah, mungkin itu dulu didikan kita buat Taurus. Semoga apa yang terbaca di sini bisa membantu kamu ya. Membuat kamu menjadi orang yang lebih bahagia ke depannya. Sampai ketemu lagi. Dadah.